Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Truk tua berhenti mendadak di depan sebuah gerbang besi besar yang catnya sudah mengelupas. Karat menempel di hampir semua sisi, membuatnya tampak seperti pintu masuk ke tempat yang sudah lama ditinggalkan. Aku turun sambil mengangkat tas kecil, menatap bangunan pabrik yang berdiri di balik gerbang itu. Dari jauh, pabrik keramik ini terlihat megah, tapi semakin dekat, rasanya ada sesuatu yang menekan dadaku. Bangunan itu menjulang dengan dinding kusam, jendela-jendela buram, dan cerobong tinggi yang sudah lama tidak mengeluarkan asap. Angin sore berhembus, membawa suara seng tua yang berderit. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik dinding. Seorang pria berperawakan tegap berdiri di depan pintu masuk. Matanya tajam, suaranya dingin, dan setiap kata yang keluar darinya terdengar seperti perintah yang tidak bisa dibantah. Selamat datang, kalian kerja di sini bukan buat santai. Gaji besar, tapi aturan harus dipatuhi. Jangan pernah dekati telaga di belakang pabrik. Itu bukan tempat main. Aku melirik ke arah yang ia maksud. Dari celah pepohonan, terlihat sekilas permukaan air yang gelap. Tenang sekali, terlalu tenang. Telaga batu. Kenapa, Pak? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Pria itu, Pak Karto, katanya, menatapku lama, lalu menjawab singkat. Sudah, jangan banyak tanya, ikuti aturan kalau mau selamat dan dapat duit. Aku mengangguk, meski dalam hati aku merasa larangan itu terdengar berlebihan. Kami digiring masuk ke dalam pabrik. Begitu melewati pintu, udara berubah. Bau tanah liat bercampur dengan debu dan logam tua langsung menyergap. Lantai beton penuh retakan, dindingnya dipenuhi bercak hitam, dan suara mesin tua yang berderit pelan terdengar seperti napas makhluk yang sedang tidur. Di ruang istirahat, bangkunya panjang dari kayu, catnya terkelupas. Bau lembab menusuk hidung, bercampur dengan sisa kopi instan basi di meja. Sari, gadis pendiam yang ikut bersama rombongan, duduk di pojok. Matanya kosong, menatap ke arah jendela yang menghadap telaga. Tiba-tiba tubuhnya goyah, lalu jatuh pingsan. Aku kaget, buru-buru menghampiri. Sari, hei, bangun. Seorang pekerja senior, Banu, segera datang menolong. Ia menepuk-nepuk pipi Sari, lalu menatapku dengan wajah serius. Itu peringatan, katanya pelan. Peringatan apa, Pak? Mungkin dia cuma kecapean. Banu menggeleng. Telaga itu bukan telaga biasa. Di sini, kita harus menghormati apa yang tidak terlihat. Aku menahan tawa kecil, meski ada rasa tak nyaman yang sulit kujelaskan. Ah, Bapak terlalu percaya cerita orang tua. Banu tidak membalas. Tatapannya tetap pada aku, dalam dan berat, seolah ingin menancapkan rasa takut yang belum sempat tumbuh. Hari pertama kerja dimulai dengan suara mesin yang berat. Pabrik ini penuh dengan tungku besar, meja panjang, dan rak-rak berisi keramik setengah jadi. Dari luar, bangunannya terlihat mati, tapi di dalam, suasananya seperti makhluk tua yang masih bernapas. Aku memperhatikan dinding-dinding yang penuh retakan. Beberapa mesin tua berderit meski tidak digunakan. Sesekali aku merasa ada suara samar, seperti bisikan, tapi begitu aku menoleh, hanya suara pekerja lain yang terdengar. Sari duduk diam, wajahnya pucat. Sesekali ia melirik ke arah jendela, lalu buru-buru menunduk. Aku ingin menenangkannya, tapi aku sendiri mulai merasa tidak nyaman. Malam itu, sebagian besar pekerja sudah tidur. Aku duduk sendirian di dekat area produksi. Lampu-lampu redup, suara jangkrik bercampur dengan bunyi mesin tua yang sesekali berderit meski tidak dinyalakan. Aku menatap ke arah telaga yang samar terlihat dari balik jendela. Airnya hitam, memantulkan cahaya bulan yang pucat. Semakin lama aku menatap, semakin terasa seperti ada sesuatu di bawah. Permukaan yang ikut menatap balik. Aku mengusap wajahku, mencoba menepis pikiran itu. Besok aku ajak teman-teman lembur. Kalau kita kerja lebih cepat, bonus pasti gede, gumamku. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar di belakangku. Aku menoleh cepat.
Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan panjang dari mesin tua yang bergoyang karena angin. Dadaku terasa berat. Untuk pertama kalinya sejak tiba, aku benar-benar merasakan ketakutan yang sulit kuakui. Hari itu berjalan lambat, suara mesin tua terus berderit, bercampur dengan bunyi palu dan langkah kaki para pekerja. Aku mencoba membiasakan diri dengan ritme pabrik, tapi ada sesuatu yang membuatku tidak bisa tenang. Setiap kali aku menoleh ke arah jendela, aku melihat telaga itu. Airnya hitam, diam, seolah menunggu. Di sela-sela kerja, aku mendengar bisikan kecil dari teman-teman. Mereka membicarakan Sari yang kemarin pingsan. Katanya, sejak pagi wajahnya makin pucat. Aku melirik ke arahnya. Ia duduk di bangku panjang, tangannya gemetar, matanya kosong menatap lantai. Aku mendekat. "Sar, kamu sakit. Mau aku panggilin Banu?" Sari menggeleng pelan. Bibirnya bergerak, suaranya hampir tak terdengar. "Mereka masih di sana." Aku mengernyit. "Mereka siapa?" Sari tidak menjawab. Ia hanya menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu tubuhnya bergetar. Aku mundur selangkah, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyusup ke dalam ruangan. Banu datang menghampiri. Ia menatapku sebentar, lalu menepuk bahu Sari. "Sudah, Nak. Jangan dipikirkan." Aku menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Tapi tatapan Banu membuatku semakin curiga. Seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Sore menjelang malam, kami berkumpul di ruang makan. Lampu redup, hanya satu bohlam yang menyala di tengah ruangan. Suasana hening, hanya terdengar sendok beradu dengan piring logam. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah gudang. Seperti sesuatu jatuh dan pecah. Semua orang menoleh. "Apa itu?" bisik salah satu pekerja. Pak Karto masuk dengan langkah cepat. "Tidak ada apa-apa, kalian makan saja." Tapi aku tahu, suaranya terdengar tegang. Setelah makan, aku kembali ke ruang produksi. Aku ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Gudang itu gelap, pintunya setengah terbuka. Aku melangkah pelan, menahan napas. Di dalam, aku melihat pecahan keramik berserakan di lantai. Bentuknya aneh, seperti retakan yang menyebar dari dalam, bukan karena jatuh. Aku jongkok, menyentuh salah satu pecahan. Rasanya dingin sekali, lebih dingin dari udara malam. Tiba-tiba aku mendengar suara lirih. Seperti seseorang berbisik tepat di telingaku. "Keluar!" Aku terlonjak, menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan rak-rak tinggi yang berdiri diam. Aku buru-buru keluar dari gudang, jantungku berdegup kencang. Di lorong, aku bertemu Banu. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu sudah lihat, kan?" Itu baru permulaan. Aku tidak menjawab, aku hanya berjalan cepat kembali ke ruang istirahat. Malam itu, aku sulit tidur. Suara mesin tua masih terdengar, meski seharusnya sudah dimatikan. Sesekali aku mendengar langkah kaki di luar, padahal semua pekerja sudah berbaring. Aku menutup mata, mencoba mengabaikan semuanya. Tapi bayangan telaga terus muncul di kepalaku. Air hitam yang tenang, dan bisikan samar yang seolah memanggil namaku. Aku menarik napas panjang. Besok aku harus lakukan sesuatu, gumamku dalam hati. Dan entah kenapa, semakin aku mencoba menepis rasa takut, semakin kuat keinginan untuk mendekati telaga itu. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu di ruang istirahat berkelip-kelip, seolah sebentar lagi padam. Teman-temanku sudah terlelap, tapi aku masih terjaga. Mataku menatap langit-langit, telingaku menangkap suara-suara kecil yang tidak jelas asalnya. Aku bangkit pelan, berjalan ke arah ruang produksi. Lorong panjang itu sunyi, hanya suara kakiku yang bergema. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan. Begitu sampai di ruang produksi, aku berhenti. Mesin-mesin tua berdiri diam, tapi aku bisa mendengar bunyi logam beradu, pelan, seperti diketuk dari dalam. Aku mendekat ke salah satu rak keramik. Beberapa potongan yang belum jadi tersusun rapi, tapi salah satunya retak tipis. Aku menyentuhnya, dan tiba-tiba retakan itu melebar sendiri, mengeluarkan suara krek yang tajam. Aku terlonjak mundur, jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke arah jendela. Dari sana, telaga terlihat samar, permukaannya memantulkan cahaya bulan. Anehnya,
Air itu tidak bergelombang sama sekali, padahal angin malam cukup kencang. Rasanya seperti kaca hitam yang menatap balik. Aku mengusap wajahku, mencoba menenangkan diri. Ini cuma perasaan, aku cuma capek, bisikku. Tapi semakin aku mencoba meyakinkan diri, semakin kuat rasa aneh itu. Langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Aku menoleh cepat ke arah pintu. Kosong, tapi bayangan panjang melintas di dinding, bergerak pelan, lalu menghilang. Aku menelan ludah, lalu kembali ke ruang istirahat. Di sana, aku melihat Sari duduk di pojok, matanya terbuka lebar. Aku kaget, kupikir dia tidur. "Sari, kamu belum tidur?" tanyaku pelan. Ia menoleh perlahan, wajahnya pucat. "Mereka tidak suka kita di sini," katanya lirih. Aku terdiam. "Mereka siapa?" Sari tidak menjawab. Ia hanya menatapku lama, lalu menunduk. Aku kembali ke tempat tidurku, tapi kata-katanya terus terngiang. Aku memejamkan mata, mencoba tidur, tapi bayangan telaga muncul lagi. Air hitam itu, tenang, tapi seolah menyimpan sesuatu yang ingin keluar. Aku menarik napas panjang. Dalam hati, aku mulai membuat rencana. Kalau benar tanah liat di dekat telaga lebih bagus, aku bisa memanfaatkannya. Kalau hasil produksi meningkat, bonus pasti besar. Rasa takut yang tadi sempat muncul perlahan tertutup oleh ambisi. Aku tersenyum tipis dalam gelap. Besok malam, aku akan ajak mereka lembur, gumamku. Di luar, angin bertiup kencang, membuat pintu kayu berderit panjang. Suara itu terdengar seperti keluhan, atau mungkin peringatan. Tapi aku memilih untuk tidak peduli. Malam itu aku akhirnya tertidur, dengan pikiran penuh rencana. Aku tidak tahu, langkah kecil yang kuambil malam ini akan membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Hari itu aku tidak bisa berhenti memikirkan telaga. Semalam bayangannya terus muncul dalam mimpi, membuatku terbangun berkali-kali. Air hitam itu seolah memanggil, dan setiap kali aku mencoba melupakannya, justru semakin kuat rasa ingin tahuku. Siang harinya, saat istirahat, aku duduk bersama beberapa teman di ruang makan. Lampu redup, suara sendok beradu dengan piring logam terdengar jelas. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, "Kita nggak bisa kerja begini terus. Target terlalu tinggi, gaji memang besar, tapi kalau kita bisa produksi lebih banyak, bonusnya juga makin besar." Mereka menoleh, sebagian mengangguk, sebagian ragu. "Caranya?" tanya Jaya, suaranya pelan. Aku mencondongkan tubuh, menurunkan suara. "Kita lembur. Malam ini, kita ambil tanah liat dari dekat telaga. Katanya tanah di sana lebih bagus, lebih halus. Kalau hasilnya kuat, kita bisa cetak lebih banyak." Ruangan mendadak hening. Rudi menelan ludah, lalu berkata, "Tapi kan Pak Karto melarang. Katanya berbahaya." Aku tersenyum tipis. Larangan itu cuma buat menakut-nakuti kita. Supaya kita nggak tahu rahasia pabrik ini. Kalau memang berbahaya, kenapa pabrik dibangun di sini? Mereka saling pandang. Aku bisa melihat keraguan di wajah mereka. Tapi juga ada rasa lapar, bukan lapar makanan, tapi lapar uang. Semua orang di sini butuh tambahan. Sari yang sejak tadi diam tiba-tiba angkat bicara. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Jangan ambil dari sana." Aku dengar mereka marah. Aku menoleh padanya. "Mereka siapa, Sar?" Sari menunduk, wajahnya pucat. "Suara itu, dari telaga. Mereka minta jangan diganggu." Aku tertawa kecil, mencoba menutupi rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. "Kamu terlalu capek, Sar. Itu cuma bayanganmu." Banu yang duduk di pojok tiba-tiba berdiri. Wajahnya serius, matanya menatap tajam ke arahku. "Kamu jangan macam-macam, Nak. Jangan pernah melanggar aturan di sini. Kalau kamu nekat, bukan cuma kamu yang kena, semua orang bisa jadi korban." Suasana ruangan semakin tegang. Teman-temanku menunduk, tidak berani bicara. Aku menatap Banu balik, mencoba terlihat tenang meski dadaku berdebar. "Pak, kita cuma mau kerja lebih keras. Nggak ada maksud lain. Kalau Bapak nggak mau ikut, ya nggak apa-apa. Tapi jangan larang kami." Banu menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Kamu pikir ini soal kerja keras?
Kamu belum tahu apa yang ada di balik telaga itu. Aku diam, tapi dalam hati aku merasa tertantang. Semakin dilarang, semakin besar keinginanku untuk membuktikan kalau semua itu cuma cerita kosong. Malam nanti, aku akan buktikan. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kami berjalan beriringan melewati lorong pabrik yang gelap. Lampu-lampu sudah dimatikan, hanya cahaya bulan yang masuk dari celah jendela, membuat bayangan mesin tua tampak seperti sosok-sosok asing yang mengawasi. Aku berjalan paling depan, membawa senter kecil. Cahaya kuningnya menyorot tanah yang lembab, tapi rasanya cahaya itu tidak cukup untuk menyingkirkan kegelapan di sekitar kami. Setiap langkah terdengar jelas, bergema di lorong panjang, membuat suasana semakin menekan. Begitu keluar dari pabrik, angin malam langsung menyambut. Jalan setapak menuju telaga dipenuhi pepohonan tinggi. Daun-daun bergoyang pelan, menimbulkan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan. Aku menelan ludah, tapi tetap melangkah. "Mas, yakin kita harus lewat sini?" bisik Jaya di belakangku. "Yakin, kita cuma ambil tanah liat, nggak ada yang aneh," jawabku cepat, meski dalam hati aku sendiri mulai merasa ragu. Semakin dekat ke telaga, udara terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri, meski aku berusaha menepisnya. Akhirnya, telaga itu terlihat jelas. Permukaannya hitam pekat, memantulkan cahaya bulan seperti kaca retak. Tidak ada riak, tidak ada suara air. Hening sekali, seolah seluruh hutan menahan napas. Aku berdiri di tepiannya, menatap air itu lama. Rasanya seperti ada sesuatu di bawah sana yang ikut menatap balik. "Cepatlah, Mas, ambil tanahnya, terus kita balik," kata Rudi dengan suara bergetar. Aku mengangguk, lalu menancapkan cangkul ke tanah. Suaranya keras, bercampur dengan bunyi air yang pelan. Tanah liatnya lembut, lebih halus dari yang ada di pabrik. Aku tersenyum puas. "Lihat kan, bagus sekali," kataku sambil mengangkat segenggam tanah liat. Tapi saat aku menggali lebih dalam, terdengar suara samar. Seperti bisikan, "Lepaskan." Aku berhenti, menoleh ke teman-temanku. "Kalian dengar sesuatu?" Mereka menggeleng cepat, tapi wajah mereka pucat. Aku mencoba mengabaikannya, terus menggali. Tapi bisikan itu semakin jelas. Suara lirih, seperti rintihan banyak orang. "Lepaskan kami." Tanganku gemetar. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin. Tapi jantungku berdetak kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. "Mas, ayo balik." "Aku nggak enak," kata Jaya dengan suara hampir berbisik. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, "Sudah, sebentar lagi. Kita bawa ini, abis itu selesai." Kami mengisi karung dengan tanah liat, lalu buru-buru kembali ke pabrik. Tapi sepanjang perjalanan, aku merasa ada yang mengikuti dari belakang. Suara langkah pelan terdengar di antara pepohonan, tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku mempercepat langkah, pura-pura tidak peduli. Tapi dalam hati, aku tahu, malam itu, sesuatu sudah ikut bersama kami kembali ke pabrik. Kami kembali ke pabrik dengan langkah tergesa. Karung berisi tanah liat dari telaga terasa berat di pundak, meski sebenarnya bukan soal beban fisiknya. Ada sesuatu yang ikut terbawa bersama kami, sesuatu yang membuat udara di sekitar terasa lebih dingin dan menekan. Begitu masuk ke ruang produksi, aku langsung menuangkan tanah itu ke meja kerja. Warnanya lebih pekat, teksturnya lebih halus. Aku tersenyum puas. "Lihat kan, ini pasti hasilnya lebih bagus." Kami mulai bekerja. Tangan kami sibuk mencetak, membentuk, dan menyusun. Awalnya semua berjalan lancar. Tanah liat itu mudah dibentuk, terasa lebih padat. Aku membayangkan keramik-keramik ini akan jadi bukti kalau aku benar. Bonus besar sudah ada di depan mata. Tapi tidak lama kemudian, suara aneh terdengar. Krek, retakan kecil muncul di salah satu keramik yang baru saja kering. Aku menoleh, mencoba mengabaikan. Tapi suara itu muncul lagi, kali ini dari sisi lain. Krek, krek, satu persatu, keramik mulai retak. Garis-garis tipis menjalar seperti urat di permukaan, lalu pecah dengan suara tajam. Pecahannya jatuh ke lantai, memantul, lalu diam. "Mas, kenapa bisa begini?"
Suara Rudi bergetar. Aku menelan ludah. Mungkin terlalu cepat kering. Tenang saja, kita bisa coba lagi. Tapi sebelum aku sempat melanjutkan, suara lain terdengar. Bukan sekadar retakan, seperti ketukan pelan dari dalam keramik. Tok, tok, tok. Kami semua terdiam. Suara itu berulang, semakin keras, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Sari yang sejak tadi duduk di pojok tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat, matanya melebar. Aku bilang jangan, mereka marah, suaranya lirih, tapi jelas. Aku merinding. Untuk pertama kalinya, aku tidak bisa membantah. Suara ketukan itu semakin keras, bercampur dengan bunyi pecahan yang jatuh ke lantai. Keramik-keramik di rak mulai bergetar, beberapa jatuh sendiri tanpa disentuh. Pecahannya berserakan, membentuk pola aneh di lantai. Aku menatapnya, dan untuk sesaat aku merasa pola itu menyerupai wajah. Wajah-wajah yang berteriak tanpa suara. Mas, ayo berhenti. Kita harus keluar dari sini. Jaya menarik lenganku. Aku ingin menuruti, tapi kakiku terasa berat. Mataku terpaku pada pecahan-pecahan itu. Suara bisikan samar kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Lepaskan kami. Aku mundur selangkah, jantungku berdegup kencang. Semua orang panik, berlari keluar dari ruang produksi. Hanya aku yang masih berdiri, menatap pecahan keramik yang terus bergetar. Akhirnya aku memaksa diriku berbalik dan berlari menyusul mereka. Tapi sebelum keluar, aku sempat menoleh sekali lagi. Di antara pecahan yang berserakan, aku melihat sesuatu. Bayangan hitam, samar, berdiri di sudut ruangan. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arahku. Aku terhuyung, lalu berlari sekuat tenaga. Malam itu, aku tahu satu hal, kami sudah melakukan kesalahan besar. Dan apapun yang ada di telaga, sekarang sudah ikut bersama kami. Hari-hari setelah lembur itu terasa berbeda. Pabrik tidak lagi sama, suara mesin yang biasanya hanya berderit pelan kini terdengar seperti rintihan panjang. Setiap kali aku masuk ke ruang produksi, aku merasa ada mata yang mengawasi dari sudut-sudut gelap. Keramik-keramik yang kami buat dari tanah telaga terus pecah. Tidak peduli seberapa hati-hati kami membentuknya, retakan selalu muncul. Kadang retakan itu muncul begitu saja di depan mata, seolah ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Para pekerja mulai gelisah. Bisik-bisik terdengar di ruang makan, di lorong, bahkan saat kami bekerja. Ada yang bilang mereka mendengar suara orang menangis di dekat tungku. Ada juga yang mengaku melihat bayangan berjalan di antara rak-rak keramik. Sari semakin parah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ia sering bicara sendiri. Kadang ia menatap kosong ke arah telaga dari jendela, bibirnya bergerak pelan seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tidak terlihat. Aku mencoba mendekatinya. Sar, kamu kenapa? Jangan bikin orang lain tambah takut. Ia menoleh perlahan, matanya merah seperti habis menangis. Mereka tidak bisa keluar, mereka terjebak di dalam. Kita yang membuka jalan. Aku merinding. Mereka siapa? Sari tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu tubuhnya bergetar. Malam itu, suasana semakin mencekam. Kami semua berkumpul di ruang istirahat, tapi tidak ada yang bisa tidur. Lampu berkedip-kedip, suara angin dari luar terdengar seperti bisikan panjang. Tiba-tiba, Sari berteriak. Suaranya melengking, membuat semua orang terbangun. Ia berdiri di tengah ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Mereka di sini, mereka marah. Aku buru-buru menghampiri, mencoba menenangkannya. Sari, tenang, tidak ada apa-apa. Tapi matanya melebar, menatap ke arah rak keramik di sudut ruangan. Aku mengikuti pandangannya, dan untuk sesaat aku melihat sesuatu. Bayangan hitam, samar, berdiri di sana. Tubuhnya tinggi, retak-retak seperti keramik pecah, dan matanya menyala merah. Aku terhuyung mundur, jantungku berdegup kencang. Saat aku menoleh lagi, bayangan itu sudah hilang. Sari jatuh tersungkur, tubuhnya kejang. Dari kulit tangannya muncul garis-garis tipis, seperti retakan di permukaan keramik. Semua orang panik, berteriak, sebagian berlari keluar ruangan. Aku berlutut di sampingnya, mencoba menggenggam tangannya. Tapi kulitnya terasa dingin, dan retakan itu semakin melebar. Sari, bertahanlah. Suaraku bergetar.
Ia menatapku dengan mata yang mulai kosong. Kita sudah salah, mereka tidak akan berhenti. Lalu tubuhnya kaku, dan retakan itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Aku terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Malam itu, aku tahu teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Jeritan Sari malam itu membuat semua orang panik. Tubuhnya menggeliat di lantai, matanya melotot, dan dari kulit tangannya retakan-retakan tipis semakin jelas. Suara krek terdengar setiap kali retakan itu melebar, seperti bunyi keramik yang pecah perlahan. Aku berusaha menahannya, tapi tubuhnya dingin dan kaku. Nafasnya tersengal, bibirnya bergetar. Mereka, di dalam, mereka mau keluar, katanya dengan suara putus-putus. Beberapa pekerja berlari keluar ruangan, ada yang berteriak histeris. Rudy menutup wajahnya dengan kedua tangan, tidak sanggup melihat. Jaya berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Aku menatap Sari, mencoba tetap tenang meski jantungku berdegup kencang. Sari, bertahanlah. Kamu bisa, tapi tubuhnya terus berubah. Retakan itu menjalar dari tangan ke lengan, lalu ke wajah. Kulitnya pecah sedikit demi sedikit, mengelupas seperti tanah kering. Dari celah retakan itu keluar cahaya samar, merah oranye, seperti bara yang menyala di dalam tubuhnya. Aku mundur setapak, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Astaga, Sari, menjerit lagi, kali ini lebih panjang. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat kaca jendela bergetar. Lalu tiba-tiba tubuhnya kaku, dan dalam sekejap, ia hancur. Retakan-retakan itu pecah bersamaan, tubuhnya runtuh menjadi pecahan keras yang berserakan di lantai. Ruangan mendadak sunyi, hanya suara napas kami yang tersengal. Aku menatap pecahan itu, tidak sanggup bergerak. Wajah Sari yang tadi penuh ketakutan kini membeku dalam bentuk retakan terakhir, matanya terbuka lebar, kosong, seolah masih menatap kami. Ya Tuhan, bisik Jaya, suaranya hampir tidak terdengar. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Semua terasa tidak nyata, baru kemarin Sari duduk di sampingku, sekarang ia sudah tidak ada, digantikan pecahan yang dingin dan mati. Pintu ruangan terbuka keras. Pak Karto masuk dengan wajah tegang. Ia menatap pecahan di lantai, lalu menoleh pada kami. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang cerita keluar. Mengerti, Pak, Sari mati. Kita harus lapor, teriak Rudy, suaranya bergetar. Pak Karto menatapnya tajam. Diam, kalau kalian buka mulut, kalian semua akan ikut jadi korban. Kalian pikir ini main-main? Aku menelan ludah, tubuhku gemetar. Kata-katanya seperti ancaman, tapi juga seperti pengakuan. Ia tahu apa yang terjadi. Ia tahu sejak awal. Aku menunduk, mencoba menahan rasa mual. Pecahan tubuh Sari masih berserakan di lantai, dan aku merasa seolah-olah setiap retakan itu berbisik. Malam itu, kami semua sadar, tidak ada jalan kembali. Setelah tubuh Sari hancur menjadi pecahan, suasana pabrik berubah total. Tidak ada lagi yang berani bicara keras. Semua hanya menunduk, menahan napas, seolah takut suara mereka akan memanggil sesuatu yang tidak boleh datang. Pak Karto berdiri di tengah ruangan, menatap kami satu persatu. Ingat baik-baik, tidak ada yang keluar, tidak ada yang cerita keluar. Kalau kalian buka mulut, kalian sendiri yang akan jadi berikutnya. Suaranya datar, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Aku menunduk, tapi dalam hati aku marah. Bagaimana bisa ia bicara seperti itu setelah melihat apa yang terjadi pada Sari? Ia tahu sesuatu. Ia tahu sejak awal. Malam itu kami dipaksa kembali bekerja, meski tangan kami gemetar. Setiap kali aku menyentuh tanah liat, aku merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seperti denyut pelan, hidup, menolak disentuh. Di sudut ruangan, aku melihat pecahan tubuh Sari sudah dikumpulkan dalam karung. Tidak ada doa, tidak ada upacara. Hanya ditumpuk begitu saja, seolah ia bukan manusia lagi. Pemandangan itu membuat perutku mual. Saat aku mencoba fokus pada pekerjaanku, aku merasakan sesuatu. Udara di belakangku terasa berat. Aku menoleh, dan di ujung lorong aku melihatnya. Sosok tinggi, samar, berdiri diam. Tubuhnya retak-retak seperti keramik pecah, dan dari celah retakan itu keluar cahaya merah samar. Matanya menyala, menatap lurus ke arahku. Aku membeku.
Nafasku tercekat di tenggorokan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, tapi tatapannya membuat kakiku lemas. Aku berkedip, dan sosok itu menghilang. Hanya lorong kosong yang tersisa. Aku buru-buru menoleh ke teman-temanku. "Kalian lihat itu?" tanyaku dengan suara bergetar. Mereka menatapku bingung. "Lihat apa?" Aku tidak menjawab. Bagaimana aku bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak yakin nyata? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah Sari yang pecah, matanya yang kosong, dan bayangan tinggi itu berdiri di lorong. Suara retakan terus terngiang di telingaku, bercampur dengan bisikan samar yang semakin jelas. "Kalian sudah membuka jalan." Aku menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap ada, berputar di kepalaku. Aku sadar, sejak malam itu, kami bukan lagi pekerja biasa. Kami sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan aku tahu, apapun yang ada di telaga, sekarang sudah mulai keluar. Sejak malam kematian Sari, pabrik berubah jadi tempat yang tidak lagi bisa disebut tempat kerja. Suasana yang tadinya hanya terasa berat kini berubah jadi menakutkan. Tidak ada yang berani bicara keras, bahkan suara batuk pun terdengar seperti gangguan yang bisa memanggil sesuatu. Beberapa pekerja mulai kehilangan semangat. Ada yang mencoba kabur diam-diam, tapi pintu gerbang selalu terkunci rapat. Pak Karto seolah tahu setiap gerakan kami. Ia muncul tiba-tiba di lorong, menatap dengan mata dingin, lalu berkata singkat, "Tidak ada yang keluar sebelum pekerjaan selesai." Aku melihat sendiri bagaimana dua orang pekerja yang mencoba melompati pagar kembali dengan wajah pucat. Mereka tidak mau cerita apa yang terjadi, hanya menunduk dan gemetar. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani mencoba. Di ruang produksi, keramik-keramik terus pecah. Suara retakan terdengar hampir setiap jam, membuat semua orang gelisah. Kadang pecahan itu jatuh sendiri dari rak, padahal tidak ada yang menyentuh. Setiap kali itu terjadi, semua langsung menoleh ke arahku, seolah menyalahkan aku yang memulai semua ini. Aku pura-pura tidak peduli, tapi dalam hati aku merasa bersalah. Kalau saja aku tidak mengajak mereka lembur, mungkin Sari masih hidup. Tapi aku juga tidak mau mengaku kalah. Aku terus meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya kebetulan, hanya masalah tanah liat yang tidak cocok. Malamnya, suasana semakin mencekam. Lampu-lampu sering berkedip, kadang padam sebentar lalu menyala lagi. Saat gelap, aku bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam ruangan. Bayangan panjang melintas di dinding, tapi begitu lampu kembali menyala, tidak ada apa-apa. Beberapa pekerja mulai berbisik tentang sosok tinggi yang mereka lihat di lorong. Ada yang bilang matanya merah, ada yang bilang tubuhnya retak seperti keramik. Aku pura-pura tidak percaya, tapi aku sendiri sudah melihatnya. Sosok itu nyata, dan setiap malam aku merasa ia semakin dekat. Di ruang istirahat, suasana tidak lebih baik. Semua tidur dengan wajah tegang, sebagian terbangun berkali-kali karena mimpi buruk. Aku sendiri tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajah Sari yang pecah, matanya yang kosong, dan bisikan samar yang terus memanggil. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir soal uang. Bonus besar, gaji yang bisa mengubah hidupku. Tapi semakin aku memikirkan itu, semakin terasa hampa. Apa gunanya uang kalau setiap malam aku dihantui rasa takut? Aku menatap langit-langit yang gelap, mendengar suara mesin tua yang berderit pelan. Rasanya seperti pabrik ini hidup, bernafas, dan mengawasi kami. Malam itu aku sadar, kami semua sudah terjebak. Tidak ada jalan keluar, dan tidak ada yang bisa menolong. Malam berikutnya, suasana pabrik semakin tidak masuk akal. Lampu-lampu sering padam tiba-tiba, lalu menyala lagi dengan cahaya yang lebih redup. Setiap kali gelap, aku bisa merasakan sesuatu bergerak di sekitar kami. Suara langkah pelan terdengar di lorong, padahal semua pekerja ada di ruang istirahat. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasi, tapi semakin aku menolak, semakin jelas suara itu. Tok, tok, tok. Seperti kaki yang menyeret pelan di lantai beton. Beberapa pekerja mulai berbisik ketakutan. Aku lihat bayangan tadi, tinggi sekali. Matanya merah, kata salah satu dengan suara bergetar. Yang lain menimpali,
aku dengar suara orang tertawa di dekat tungku. Aku menutup telinga, mencoba tidak peduli. Tapi malam itu aku sendiri tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, mimpi buruk datang. Aku melihat telaga, airnya hitam pekat, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat yang mencoba meraihku. Suara rintihan bercampur dengan bisikan, memanggil namaku berulang-ulang. Aku terbangun dengan keringat dingin, napasku tersengal. Saat menoleh, aku melihat sesuatu di sudut ruangan. Bayangan tinggi, tubuhnya retak-retak, berdiri diam menatapku. Matanya menyala merah samar. Aku membeku, tidak bisa bergerak. Aku berkedip, dan sosok itu menghilang. Tapi dinginnya masih terasa, seolah ia benar-benar ada di sana. Pagi harinya, wajah para pekerja tampak semakin hancur. Mata mereka merah karena kurang tidur, tubuh lemah karena ketakutan. Tidak ada yang berani bicara soal Sari, tapi semua tahu kematiannya bukan hal biasa. Aku mencoba menenangkan diri dengan bekerja. Tapi setiap kali tanganku menyentuh tanah liat, aku merasa ada denyut pelan di dalamnya, seperti jantung yang berdetak. Aku menarik tanganku cepat-cepat, menatap tanah itu dengan ngeri. Banu mendekat, menatapku lama. Kamu sudah lihat, kan? Sekarang kamu tahu ini bukan sekadar cerita. Aku tidak menjawab, aku hanya menunduk, pura-pura sibuk. Tapi dalam hati aku tahu, iya benar. Semua ini nyata. Malamnya, mimpi buruk kembali datang. Kali ini lebih jelas. Aku berdiri di tepi telaga, airnya bergolak. Dari dalam muncul wajah-wajah retak, mata mereka kosong, mulut mereka terbuka lebar. Mereka berteriak tanpa suara, lalu satu persatu pecah menjadi serpihan. Aku terbangun dengan teriakan tertahan. Dadaku sesak, keringat membasahi tubuhku. Aku menatap sekeliling, dan untuk sesaat aku melihat bayangan itu lagi, berdiri di dekat pintu. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku tidak bisa lagi menyangkal. Apapun yang ada di telaga, sekarang sudah bersama kami di pabrik ini. Malam itu, udara di dalam pabrik terasa semakin berat. Lampu-lampu berkelip, kadang padam sebentar lalu menyala lagi. Setiap kali gelap, aku bisa merasakan sesuatu berdiri di dekatku, meski saat cahaya kembali, ruangan terlihat kosong. Para pekerja sudah tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka. Ada yang berbisik ingin kabur, ada yang hanya duduk memeluk lutut, wajahnya pucat. Rudy bahkan menangis pelan, berulang kali berkata ingin pulang. Tapi tidak ada jalan keluar. Gerbang terkunci, dan Pak Karto selalu muncul entah dari mana setiap kali ada yang mencoba melawan. Aku sendiri berusaha tetap tenang, tapi rasa bersalah terus menghantui. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah Sari yang pecah, matanya yang kosong. Dan di balik itu, bayangan tinggi dengan tubuh retak-retak selalu muncul, semakin jelas setiap malam. Suatu malam, saat aku berjalan melewati lorong menuju ruang produksi, aku melihatnya lagi. Kali ini tidak samar, sosok itu berdiri di ujung lorong, tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya seperti pecahan keramik yang menyala merah di sela-selanya. Matanya menatap lurus ke arahku, dingin, tanpa berkedip. Aku membeku, nafasku berat, kakiku seolah menempel di lantai. Sosok itu tidak bergerak, tapi kehadirannya membuat udara di sekitarku membeku. Aku berkedip, dan dalam sekejap ia menghilang. Tapi suara retakan masih terdengar, bergema di telingaku. Keesokan harinya, seorang pekerja hilang. Namanya Darto. Ia tidur di ruang istirahat bersama kami, tapi saat pagi tiba, tempat tidurnya kosong. Tidak ada yang melihat ia keluar. Hanya ada bercak tanah liat di lantai, menuju ke arah gudang. Semua orang panik, tapi Pak Karto hanya berkata singkat, dia sudah tidak ada. Kalian fokus kerja, kata-katanya membuat darahku mendidih. Bagaimana bisa ia bicara seperti itu, seolah nyawa manusia tidak ada artinya. Tapi tidak ada yang berani melawan. Semua hanya menunduk, pura-pura sibuk. Malam berikutnya, giliran pekerja lain yang hilang. Kali ini kami mendengar jeritan sebelum ia lenyap. Suara itu datang dari arah telaga, panjang dan menyayat. Kami semua berlari ke jendela, tapi yang terlihat hanya permukaan air hitam yang bergolak sebentar, lalu kembali tenang. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar. Aku tahu, satu persatu kami akan diambil. Dan aku tahu,
semua ini bermula dari keputusanku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di pojok ruang istirahat, menatap gelap. Suara langkah pelan terdengar lagi di lorong. Tok, tok, tok. Semakin dekat, semakin jelas. Aku menahan napas, menunggu. Dan saat lampu berkedip, aku melihatnya. Sosok tinggi itu berdiri di ambang pintu, tubuhnya penuh retakan bercahaya, matanya merah menyala. Ia tidak bergerak, hanya menatapku. Aku menutup mata, berharap itu hanya bayangan. Tapi saat kubuka lagi, sosok itu masih ada, lebih dekat dari sebelumnya. Aku tahu, waktuku tidak lama lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara retakan dari ruang produksi masih terngiang di telinga, bercampur dengan bayangan sosok tinggi yang terus menghantui pikiranku. Aku duduk di pojok ruang istirahat, menatap gelap, ketika Banu tiba-tiba menghampiri. Wajahnya lelah, matanya merah, seolah ia sudah lama tidak tidur. "Andi," katanya pelan, "ikut saya sebentar." Aku ragu, tapi akhirnya bangkit. Kami berjalan melewati lorong gelap, keluar dari pabrik. Udara malam menusuk, tapi entah kenapa terasa lebih lega dibandingkan di dalam. Banu menuntunku ke sebuah rumah kecil di dekat hutan, tidak jauh dari pabrik. Begitu masuk, aku melihat ruangan sederhana dengan lampu minyak yang redup. Bau kayu tua memenuhi udara. Banu duduk di kursi, lalu membuka sebuah kotak kayu dari bawah meja. Tangannya gemetar saat mengeluarkan sebuah buku lusuh. Sampulnya sudah sobek, kertasnya menguning. "Ini milik kakek saya," katanya lirih. "Dia dulu salah satu pekerja pertama di pabrik ini." Aku menatap buku itu dengan rasa penasaran bercampur takut. Apa hubungannya dengan semua yang terjadi sekarang? Banu membuka halaman demi halaman. Tulisan tangan memenuhi kertas, sebagian sudah pudar. Ia menunjuk sebuah catatan. "Dulu, pabrik ini tidak pernah berhasil. Keramiknya rapuh, mudah pecah. Sampai akhirnya pemilik lama menemukan cara yang tidak seharusnya dilakukan." Aku menelan ludah. "Cara apa?" Banu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Mereka mencampur tanah liat dengan darah manusia." Aku terdiam, tubuhku kaku. Kata-kata itu terasa seperti hantaman keras di kepala. Setiap kali ada pekerja yang hilang, sebenarnya mereka dijadikan tumbal. Darahnya dicampur dengan tanah dari telaga batu. Itulah kenapa keramik jadi kuat, tahan lama. Tapi arwah mereka tidak pernah tenang. Mereka terjebak di dalam telaga, menunggu saat bisa keluar. Aku mundur selangkah, jantungku berdegup kencang. Jadi, semua yang kita lihat, retakan, bisikan, sari. Banu mengangguk. Itu semua arwah yang terperangkap. Dan sejak kalian mengambil tanah dari telaga, kalian sudah membuka jalan bagi mereka. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Rasa bersalah menekan dadaku. Semua ini bukan sekadar kebetulan. Aku yang memulai, aku yang membawa tanah itu ke pabrik. Banu menutup buku itu dengan keras. Pak Karto tahu semua ini. Dia bukan sekadar mandor. Dia keturunan pemilik lama. Dia yang menjaga tradisi kotor ini, memastikan tumbal terus ada. Aku menatapnya dengan mata melebar. Jadi, sejak awal kita memang dijebak. Banu mengangguk pelan. Ya, kita semua sudah jadi bagian dari kutukan ini. Aku terdiam, tubuhku gemetar. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak ada jalan keluar. Banu membuka halaman lain dari buku lusuh itu. Tulisan tangan di sana lebih rapat, tinta hitamnya sudah memudar, tapi masih bisa terbaca. Ia menunjuk sebuah catatan yang membuat bulu kudukku berdiri. Dulu, setiap kali produksi gagal, pemilik pabrik akan memilih satu pekerja untuk dijadikan tumbal. Mereka dibawa ke tepi telaga, lalu darahnya dicampur dengan tanah liat. Setelah itu, keramik yang dihasilkan jadi kuat, tidak mudah pecah. Tapi harga yang harus dibayar, arwah pekerja itu tidak pernah pergi. Mereka terperangkap di dalam telaga. Aku menelan ludah, merasakan perutku mual. Jadi, semua bisikan yang kita dengar, semua bayangan itu, mereka. Banu mengangguk pelan. Ya, mereka yang dulu dikorbankan. Mereka tidak bisa tenang. Setiap retakan yang kamu lihat di keramik, itu tanda mereka mencoba keluar. Setiap suara ketukan, itu mereka yang mengetuk dari dalam. Aku merinding.
Ingatanku kembali pada malam ketika keramik-keramik itu pecah sendiri, suara tok, tok, tok yang terdengar jelas. Saat itu aku mengira hanya halusinasi. Sekarang aku tahu, itu nyata. Banu membalik halaman lagi. Ada catatan yang lebih mengerikan. Ritual itu tidak hanya sekali. Setiap beberapa tahun, ketika produksi mulai gagal, pemilik lama akan mengulanginya. Mereka percaya telaga itu adalah pintu. Darah manusia yang dicampur tanah liat membuat pintu itu tetap tertutup, tapi juga membuat arwah korban terperangkap di dalamnya. Aku menatap Banu dengan mata melebar. Jadi, selama puluhan tahun, sudah banyak yang dikorbankan. Banu menghela napas berat, banyak sekali. Dan sekarang, setelah kalian mengambil tanah dari telaga tanpa ritual, pintu itu mulai terbuka. Mereka tidak lagi terikat, mereka ingin keluar, dan mereka marah. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Rasa bersalah menekan dadaku. Semua ini terjadi karena aku. Aku yang memaksa teman-temanku lembur, aku yang mengambil tanah itu. Banu menatapku tajam. Kamu harus mengerti, Andi. Ini bukan sekadar soal kerja atau uang. Ini soal kutukan yang sudah diwariskan turun-temurun. Dan Pak Karto, dia tahu semua ini. Dia meneruskan apa yang dilakukan leluhurnya. Aku terdiam, tubuhku gemetar. Kata-kata Banu terasa seperti palu yang menghantam kepalaku. Jadi benar, sejak awal kami memang dijebak. Pabrik ini bukan tempat kerja, tapi tempat tumbal. Aku menatap buku itu sekali lagi. Tulisan terakhir di halaman yang terbuka membuat darahku dingin. Jika pintu telaga terbuka sepenuhnya, arwah-arwah itu tidak hanya menghantui pabrik. Mereka akan keluar, mencari tubuh baru untuk dihuni. Aku menutup buku itu dengan cepat, napasku memburu. Malam itu aku sadar, apa yang kami hadapi jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Aku masih menatap buku harian itu dengan tangan gemetar ketika Banu menutupnya rapat-rapat. Wajahnya tegang, suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tenang. Kamu harus tahu, Andi, semua ini bukan kebetulan. Kita tidak hanya terjebak di pabrik tua. Kita terjebak dalam permainan yang sudah disiapkan sejak lama. Aku menelan ludah. Maksudmu, Pak Karto? Banu mengangguk pelan. Dia bukan sekadar mandor. Dia keturunan langsung dari pemilik lama. Leluhurnya yang pertama kali membuat perjanjian dengan telaga. Dan dia meneruskan semuanya. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku teringat tatapan Pak Karto setiap kali ia memperingatkan kami. Tatapan dingin, seolah ia tahu apa yang akan terjadi. Seolah ia hanya menunggu giliran kami satu persatu. Jadi sejak awal, kita memang dijebak. Tanyaku dengan suara rendah. Ya, jawab Banu singkat. Kamu pikir kenapa pabrik ini masih berdiri meski sudah tua dan tidak masuk akal secara bisnis? Karena pabrik ini bukan sekadar tempat produksi. Ini tempat tumbal. Setiap beberapa tahun, pekerja baru dibawa ke sini. Mereka dijadikan korban, darah mereka menjaga telaga tetap terkunci. Tapi sekarang, karena kalian mengambil tanah tanpa ritual, pintu itu mulai terbuka. Dan arwah-arwah itu tidak lagi bisa dikendalikan. Aku terdiam, tubuhku gemetar. Semua potongan mulai menyatu di kepalaku. Hilangnya pekerja, kematian Sari, suara bisikan, bayangan tinggi itu. Semua bukan kebetulan, semua bagian dari rencana yang sudah disusun sejak lama. Banu menatapku tajam. Pak Karto tidak akan berhenti. Dia akan memastikan ada yang dikorbankan lagi. Kalau tidak, telaga akan menelan semuanya. Dan kali ini, mungkin bukan hanya pabrik. Bisa seluruh desa. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Rasa bersalah menekan dadaku. Aku yang memaksa teman-temanku lembur, aku yang mengambil tanah itu. Tapi di sisi lain, aku juga merasa marah. Marah karena kami semua hanya dijadikan pion dalam permainan kotor keluarga Karto. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku akhirnya, suaraku bergetar. Banu menghela napas panjang. Kita harus menghentikannya. Kita harus menutup telaga itu untuk selamanya. Tapi itu tidak mudah. Pak Karto akan melawan, dan arwah-arwah itu sudah terlalu kuat. Aku menatapnya, mencoba mencari keyakinan di matanya. Kalau begitu, kita harus siap. Aku tidak mau mati sia-sia di sini. Banu mengangguk pelan. Kalau kamu benar-benar siap, kita akan melawan.
Tapi ingat, Andi, begitu kita mulai, tidak ada jalan kembali. Aku menarik napas panjang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ketakutan dan kemarahan bercampur jadi satu. Dan aku tahu, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Sejak Banu membuka rahasia itu, aku tidak bisa lagi memandang pabrik dengan cara yang sama. Setiap sudut terasa seperti jebakan, setiap suara kecil terdengar seperti peringatan. Aku tahu, cepat atau lambat, kami harus menghadapi telaga itu. Malam itu, suasana lebih mencekam dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat seng tua di atap berderit panjang. Lampu-lampu di ruang produksi berkedip, lalu padam sebentar sebelum menyala lagi dengan cahaya redup. Semua pekerja berkumpul, wajah mereka pucat, mata mereka penuh ketakutan. Pak Karto masuk dengan langkah berat. Tatapannya tajam, suaranya dingin. Kalian semua harus tetap bekerja. Jangan pikirkan yang lain. Kalau ada yang melawan, kalian tahu akibatnya. Tidak ada yang berani menjawab. Tapi aku bisa merasakan kegelisahan yang menumpuk. Beberapa pekerja menunduk, ada yang menggenggam tangan erat-erat, seolah menahan diri untuk tidak berteriak. Aku menatap Banu. Ia hanya mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa waktunya sudah dekat. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah gudang. Brak, seperti sesuatu yang jatuh dan pecah. Semua orang terlonjak. Pak Karto menoleh cepat, wajahnya tegang. Aku bisa merasakan udara berubah. Dingin, berat, seolah ada sesuatu yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Dari arah gudang, terdengar suara retakan. Krek, krek, krek. Kami semua terpaku. Lalu, dari balik pintu gudang yang setengah terbuka, muncul bayangan tinggi. Tubuhnya retak-retak, cahaya merah samar keluar dari celah-celahnya. Matanya menyala, menatap lurus ke arah kami. Beberapa pekerja langsung berteriak, berlari ke belakang. Rudi jatuh tersungkur, wajahnya pucat. Aku sendiri hanya bisa berdiri kaku, jantungku berdegup kencang. Sosok itu melangkah pelan, setiap langkahnya menimbulkan suara tok, tok, tok yang bergema di lantai beton. Suara itu menusuk telinga, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Karto maju selangkah, wajahnya keras. Kalian tidak usah takut, mereka hanya arwah yang harus dikendalikan. Selama ada tumbal, mereka tidak akan bisa keluar sepenuhnya. Kata-katanya membuat darahku mendidih. Jadi benar, ia tahu semua ini. Ia bahkan menganggap arwah-arwah itu hanya alat. Aku menatapnya dengan marah. Kau yang menjebak kami, kau yang membuat Sari mati. Pak Karto menoleh padaku, matanya menyipit. Kamu yang bodoh, Andi. Kamu yang membuka jalan dengan mengambil tanah itu. Kalau bukan karena kamu, mereka tidak akan sekuat ini. Aku terdiam, dadaku sesak. Kata-katanya menusuk, karena ada benarnya. Tapi aku tidak bisa lagi mundur. Sosok tinggi itu semakin dekat. Suara retakan semakin keras, seolah tubuhnya akan pecah kapan saja. Udara di sekitar kami bergetar, dan bisikan samar terdengar di telinga. Lepaskan kami. Aku menatap Banu. Ia mengangguk cepat, lalu berbisik, inilah saatnya. Kalau kita tidak melawan sekarang, kita semua akan mati. Aku mengepalkan tangan. Malam itu, aku tahu pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Suasana di ruang produksi berubah jadi kacau. Beberapa pekerja menjerit, ada yang langsung berlari ke pintu, tapi pintu besi itu terkunci rapat. Suara hantaman mereka hanya membuat gema panjang yang menambah panik. Sosok tinggi itu melangkah semakin dekat. Setiap langkahnya menimbulkan suara retakan, seolah lantai beton pun tidak sanggup menahan berat tubuhnya. Dari celah retakan di tubuhnya, cahaya merah menyala, berdenyut seperti jantung yang hidup. Aku berdiri kaku, tapi Banu menarik lenganku. Andi, jangan diam, kita harus lawan, atau kita semua habis. Aku menoleh ke arah Pak Karto. Ia berdiri tegak, wajahnya dingin, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Tenang, mereka hanya butuh tumbal. Kalau ada yang rela, semuanya akan selesai. Teriaknya, kata-katanya membuat darahku mendidih. Kau, gila, kau yang membuat semua ini terjadi. Pak Karto menatapku tajam. Aku hanya meneruskan apa yang sudah dijalankan leluhurku. Tanpa tumbal, telaga akan terbuka sepenuhnya. Kalau itu terjadi, bukan hanya kalian, seluruh desa akan lenyap.
Sementara ia bicara, sosok tinggi itu berhenti di tengah ruangan. Matanya menyapu kami semua, lalu terdengar bisikan bergema di telinga. "Lepaskan kami, lepaskan." Beberapa pekerja langsung menutup telinga, ada yang jatuh berlutut sambil menangis. Rudy berteriak histeris, "Aku nggak mau mati di sini." Lalu berlari ke arah pintu samping. Tapi sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu, tubuhnya terhuyung. Dari lantai, pecahan keramik beterbangan, menancap ke tubuhnya. Jeritannya menggema, lalu ia terjatuh, tubuhnya penuh retakan seperti sari. Aku menutup mulut, menahan mual. Sosok tinggi itu tidak bergerak, tapi jelas dialah yang melakukannya. Banu maju selangkah, wajahnya tegang. "Andi, dengar aku. Mereka tidak butuh tumbal lagi. Mereka butuh bebas. Selama ini darah hanya menahan mereka di telaga. Sekarang pintu sudah terbuka, mereka tidak akan berhenti sampai semuanya hancur." Aku menatapnya, napasku memburu. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Banu menatapku dalam, lalu berbisik, "Kita harus ke telaga. Kita harus menutupnya sebelum mereka keluar sepenuhnya." Aku menelan ludah, menoleh ke arah sosok tinggi itu. Matanya masih menatapku, seolah tahu apa yang kami rencanakan. Pak Karto mendengar kata-kata Banu dan langsung berteriak, "Tidak. Kalian tidak boleh. Kalau kalian menutup telaga, semua yang sudah dikorbankan akan sia-sia." Aku mengepalkan tangan, "Lebih baik sia-sia daripada terus jadi budak kutukanmu." Suasana semakin panas. Para pekerja yang tersisa menatapku dan Banu dengan harapan tipis, seolah kami satu-satunya jalan keluar. Aku menarik napas panjang, lalu berkata lantang, "Kita ke telaga malam ini. Kalau tidak, besok mungkin kita semua sudah jadi pecahan." Kami berlari keluar dari ruang produksi, meninggalkan jeritan yang masih menggema di belakang. Udara malam menyambut dengan dingin yang menusuk, tapi langkah kami tidak berhenti. Banu di depan, aku di belakangnya, sementara beberapa pekerja lain mengikuti dengan wajah panik. Jalan menuju telaga gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Pepohonan di kiri kanan bergoyang, menimbulkan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan. Nafasku memburu, tapi aku tidak berani berhenti. "Cepat!" teriak Banu. "Kalau kita terlambat, pintu itu akan terbuka sepenuhnya." Aku menoleh ke belakang. Dari kejauhan, aku bisa melihat cahaya merah samar di dalam pabrik. Suara retakan bergema, semakin keras, seolah sesuatu yang besar sedang bangkit. Kami akhirnya tiba di tepi telaga. Airnya hitam pekat, memantulkan cahaya bulan seperti kaca retak. Permukaannya bergolak pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Beberapa pekerja langsung mundur, wajah mereka pucat. "Aku nggak sanggup, aku nggak mau dekat-dekat." Salah satu berteriak. Banu menoleh tajam. "Kalau kalian mundur sekarang, kalian akan mati juga. Tidak ada tempat aman selain menutup telaga ini." Aku menatap air itu lama. Rasanya seperti ada mata yang menatap balik dari bawah permukaan. Bisikan samar terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. "Lepaskan kami, lepaskan." Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada, berputar di kepalaku. Tiba-tiba, permukaan air bergolak keras. Dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat, retak seperti keramik, meraih ke udara. Jeritan panjang terdengar, bukan dari mulut manusia, tapi dari dalam air itu sendiri. Para pekerja menjerit, sebagian berlari mundur. Aku sendiri hampir jatuh, tapi Banu menarik lenganku. "Andi, fokus. Kita harus lakukan ini sekarang." Aku menatapnya, dengan panik. Tapi bagaimana caranya? Banu mengeluarkan buku lusuh yang tadi ia tunjukkan padaku. Ia membuka halaman terakhir, lalu berkata cepat, "Di sini tertulis, satu-satunya cara menutup telaga adalah dengan mengorbankan darah keturunan pemilik lama. Hanya itu yang bisa menghentikan mereka." Aku terdiam, tubuhku gemetar. "Keturunan pemilik lama, itu berarti?" "Ya," jawab Banu tegas. "Pak Karto." Sebelum aku sempat bicara lagi, suara langkah berat terdengar dari arah belakang. Kami menoleh, dan di sana berdiri Pak Karto. Wajahnya keras, matanya menyala merah samar, seolah ia sendiri sudah setengah dimakan kutukan. "Kalian pikir bisa melawan?" Suaranya bergema, lebih dalam dari biasanya. "Telaga ini milik keluargaku, dan kalian semua hanyalah tumbal.
Udara di sekitar kami bergetar. Permukaan telaga semakin bergolak, tangan-tangan pucat semakin banyak muncul, meraih ke arah kami. Aku mengepalkan tangan, menatap Banu. Malam itu aku tahu, pertarungan terakhir sudah dimulai. Angin malam berputar kencang di sekitar telaga, membuat pepohonan bergerak seperti tulang tua yang dipatahkan. Permukaan air bergolak, tangan-tangan pucat terus muncul, meraih ke udara, seolah ingin menyeret siapapun yang berani mendekat. Kami berdiri di tepiannya, napas memburu, tubuh gemetar. Banu menggenggam buku lusuh itu erat-erat, sementara aku menatap Pak Karto yang berdiri tegak di hadapan kami. Matanya menyala samar, wajahnya keras, seolah ia bukan lagi manusia sepenuhnya. "Kalian tidak akan bisa menghentikan ini," katanya dengan suara berat. "Telaga ini sudah menjadi bagian dari darah keluargaku. Kalian semua hanyalah korban yang dipilih." Aku mengepalkan tangan, marah bercampur takut. "Kau yang menjebak kami, kau yang membuat Sari mati, kau yang membiarkan pekerja lain hilang." Pak Karto tersenyum tipis, senyum yang membuat darahku dingin. "Itu harga yang harus dibayar. Tanpa tumbal, telaga akan terbuka dan semua arwah akan keluar. Lebih baik beberapa orang mati daripada seluruh desa lenyap." Banu maju selangkah, suaranya lantang meski tubuhnya gemetar. "Itu bohong. Leluhurmu hanya menipu dirinya sendiri. Darah tumbal tidak pernah menutup telaga, hanya menahan mereka sementara. Sekarang pintu sudah terbuka, dan satu-satunya cara menutupnya adalah dengan darahmu sendiri." Pak Karto menoleh tajam, wajahnya berubah murka. "Kalian berani melawan garis keturunanku." Udara di sekitar kami bergetar. Dari telaga, muncul sosok tinggi yang sudah kami lihat sebelumnya. Tubuhnya penuh retakan bercahaya, matanya merah menyala. Ia melangkah keluar dari air, setiap langkahnya menimbulkan suara retakan yang menggema. Para pekerja menjerit, sebagian mundur ketakutan. Aku sendiri hampir jatuh, tapi Banu menahan lenganku. "Andi, jangan mundur. Kalau kita mundur sekarang, semuanya selesai." Aku menatap sosok itu, tubuhku gemetar. Bayangan tinggi itu kini berdiri di antara kami dan telaga, seolah menjadi penjaga. Bisikan bergema di telinga, lebih jelas dari sebelumnya. "Lepaskan kami, lepaskan." Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada, menusuk kepalaku. Pak Karto tertawa pendek. "Kalian dengar, mereka butuh darah, dan kalian semua sudah dipilih." Aku menatapnya dengan marah. "Kalau memang darahmu yang bisa menutup telaga, maka malam ini kau yang harus jadi tumbal." Pak Karto melangkah maju, wajahnya penuh amarah. "Kalau begitu, kalian harus melawanku dulu." Banu membuka buku lusuh itu, membaca cepat mantra yang tertulis di halaman terakhir. Suaranya bergetar, tapi setiap kata yang keluar membuat udara di sekitar semakin panas. Sosok tinggi itu menggeram, tubuhnya bergetar, retakan di tubuhnya semakin menyala. Aku mengepalkan tangan, menatap Pak Karto. Malam itu, di tepi telaga, aku tahu. Pertarungan terakhir sudah dimulai. Suasana di tepi telaga berubah jadi medan pertempuran. Angin berputar kencang, membuat pepohonan berderak, sementara air hitam itu terus bergolak, memuntahkan jeritan samar yang menusuk telinga. Sosok tinggi dengan tubuh retak-retak berdiri di antara kami, matanya merah menyala, seolah menjadi perwujudan semua arwah yang terperangkap. Pak Karto melangkah maju, wajahnya penuh amarah. "Kalian pikir bisa melawan kutukan yang sudah mengikat keluargaku selama puluhan tahun? Tanpa aku, telaga ini akan menelan kalian semua." Banu menatapnya tajam, lalu berteriak, "Justru karena kau dan keluargamu, semua ini terjadi. Kau yang membuat mereka terjebak, kau yang menjadikan kami tumbal." Aku mengepalkan tangan, tubuhku gemetar tapi mataku tidak lepas dari Pak Karto. "Kalau memang darahmu yang bisa menutup telaga, maka malam ini kau yang harus membayar." Pak Karto tertawa pendek, suaranya bergema aneh, seolah bercampur dengan suara lain. "Kalau begitu, coba hentikan aku." Seketika sosok tinggi itu bergerak. Tangannya yang retak-retak terangkat, lalu menghantam tanah. Getarannya membuat kami semua terhuyung. Beberapa pekerja jatuh, menjerit ketakutan. Dari tanah, pecahan keramik bermunculan, beterbangan seperti pisau tajam. Aku menunduk, hampir terkena serpihan yang melesat.
Salah satu pekerja di belakangku berteriak, darah mengucur dari lengannya. Banu membuka buku lusuhnya, membaca mantra dengan suara lantang. Kata-kata itu membuat udara bergetar, dan untuk sesaat sosok tinggi itu mundur setapak, retakannya berkilat lebih terang. Pak Karto marah, wajahnya memerah. Ia meraih batu besar di tepi telaga, mengangkatnya dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Kalian semua akan jadi tumbal malam ini. Aku berlari ke arahnya, mencoba menghentikannya. Kami bertubrukan, tubuhku hampir terlempar ke tanah. Kekuatan Pak Karto jauh di atas manusia biasa, seolah telaga memberinya tenaga. Aku berusaha menahan, tapi ia mendorongku keras hingga aku jatuh tersungkur. Nafasku sesak, tapi aku bangkit lagi. Aku tidak akan biarkan kau menang. Sosok tinggi itu menggeram, suaranya seperti ribuan bisikan bercampur jadi satu. Dari telaga, tangan-tangan pucat semakin banyak muncul, meraih ke udara, seolah menunggu korban baru. Banu berteriak, "Andi, kita harus buat dia berdarah. Itu satu-satunya cara." Aku menoleh cepat, lalu menatap Pak Karto yang masih berdiri tegak. Malam itu aku tahu, tidak ada pilihan lain. Kalau aku ingin menyelamatkan semua orang, aku harus menjatuhkan dia, apapun risikonya. Aku mengepalkan tangan, lalu berlari lagi ke arahnya. Pertarungan terakhir benar-benar dimulai. Pak Karto berdiri di hadapan kami, matanya menyala merah, tubuhnya seolah dipenuhi tenaga yang bukan lagi milik manusia. Angin malam berputar semakin kencang, membuat pepohonan meliuk seperti hendak tumbang. Dari telaga, jeritan samar bercampur dengan bisikan, semakin keras, semakin jelas. Banu terus membaca mantra dari buku lusuhnya, suaranya bergetar tapi tegas. Setiap kata yang keluar membuat sosok tinggi itu menggeram, tubuhnya bergetar, retakan di tubuhnya semakin menyala. Seolah mantra itu melukai mereka yang terperangkap. Pak Karto meraung marah, lalu melompat ke arah Banu. Aku segera menghadang, tubuhku terhantam keras hingga hampir terlempar ke dalam telaga. Nafasku tersengal, tapi aku bangkit lagi. Kau tidak akan menang, Karto. Ia tertawa pendek, suaranya bercampur dengan gema aneh. Kau pikir bisa menghentikan darah yang sudah mengikat telaga ini? Aku adalah kuncinya. Tanpa aku, kalian semua akan jadi abu. Aku menatapnya dengan marah. Justru karena kau, semua ini terjadi. Dengan sisa tenaga, aku meraih batu besar di tepi telaga dan menghantamkannya ke lengan Pak Karto. Ia terhuyung, darah segar memercik dari lengannya. Seketika, telaga bergolak lebih keras, tangan-tangan pucat muncul semakin banyak, meraih ke udara. Banu berteriak, "Itu dia, Andi. Darahnya, arahkan ke telaga." Aku menahan tubuh Pak Karto, menyeretnya ke tepi air. Ia meronta, kekuatannya luar biasa, tapi aku tidak melepaskan. Kalau memang darahmu yang jadi kunci, maka malam ini kutukanmu berakhir. Pak Karto menjerit, suaranya bercampur dengan ribuan bisikan. Tidak, kalau aku jatuh, kalian semua ikut binasa. Aku mendorongnya lebih dekat ke tepi. Darah dari lengannya menetes ke permukaan air. Begitu tetesan pertama menyentuh telaga, jeritan panjang terdengar, menggema dari dalam air. Sosok tinggi itu menggeram keras, tubuhnya bergetar, retakan di tubuhnya pecah satu persatu. Pak Karto berteriak, tubuhnya bergetar hebat. "Kalian bodoh. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan." Aku menatapnya dengan mata penuh amarah. "Lebih baik mati melawan daripada hidup dalam kutukanmu." Dengan dorongan terakhir, aku menjatuhkan Pak Karto ke dalam telaga. Air hitam itu langsung menelan tubuhnya, bergolak hebat, memercik ke segala arah. Jeritan panjang menggema, bukan hanya dari mulutnya, tapi dari ribuan suara yang terperangkap di dalam. Sosok tinggi itu menjerit, tubuhnya pecah menjadi ribuan serpihan bercahaya yang berterbangan ke udara, lalu lenyap. Tangan-tangan pucat yang tadi meraih ke udara perlahan tenggelam kembali ke dalam air. Telaga berangsur tenang, permukaannya kembali hitam, tapi kali ini benar-benar diam. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi jeritan. Aku terjatuh di tanah, napasku terengah, tubuhku lemah. Banu mendekat, wajahnya penuh keringat, tapi matanya lega. "Kita berhasil, Andi." Darahnya menutup pintu itu. Aku menatap telaga yang kini sunyi. Malam itu,
Aku tahu satu hal, kutukan memang bisa dihentikan, tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Pagi itu, pabrik keramik berdiri dalam keheningan yang aneh. Tidak ada lagi suara mesin berderit, tidak ada lagi langkah kaki para pekerja. Hanya bangunan tua dengan dinding kusam yang kini terasa lebih kosong dari sebelumnya. Aku duduk di tepi telaga, menatap permukaan air yang tenang. Hitam, diam, seolah tidak pernah bergolak semalam. Tidak ada lagi tangan-tangan pucat yang muncul, tidak ada lagi jeritan yang menggema. Tapi ketenangan itu justru membuat dadaku semakin berat. Banu berdiri di sampingku, wajahnya lelah. Sudah selesai, katanya pelan. Telaga itu tertutup, mereka tidak akan keluar lagi. Aku mengangguk, tapi hatiku tidak lega. Bayangan wajah Sari masih jelas di kepalaku, tubuhnya yang pecah, matanya yang kosong. Begitu juga dengan Rudi, Darto, dan pekerja lain yang hilang satu persatu. Semua itu tidak akan pernah hilang dari ingatanku. Kami kembali ke pabrik, hanya tersisa segelintir orang. Wajah mereka pucat, mata kosong, seolah jiwa mereka ikut tertinggal di telaga. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang berani menyebut nama Pak Karto. Hari-hari berikutnya, satu persatu pekerja pergi meninggalkan pabrik. Ada yang pulang ke kampung, ada yang menghilang begitu saja. Tidak ada yang mau kembali. Pabrik itu akhirnya benar-benar ditinggalkan, dibiarkan membusuk bersama rahasia kelamnya. Aku sendiri tidak pernah benar-benar pulang. Tubuhku ada di luar pabrik, tapi pikiranku masih terikat di sana. Setiap malam aku bermimpi tentang telaga. Air hitam itu memanggil, bisikan samar kembali terdengar. Kadang aku terbangun dengan keringat dingin, merasa ada mata yang menatapku dari kegelapan. Banu pernah berkata, kutukan memang bisa dihentikan, tapi bekasnya tidak akan pernah hilang. Dan aku tahu, ia benar. Sekarang, setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa mendengar suara retakan. Krek, krek, suara yang dulu berasal dari keramik, tapi kini terdengar dari dalam kepalaku sendiri. Telaga itu mungkin sudah tertutup, tapi aku tahu, sesuatu di dalamnya masih menunggu, dan cepat atau lambat, mungkin mereka akan menemukan jalan lain untuk keluar. Aku hanya bisa berharap, ketika saat itu tiba, bukan aku yang dipanggil kembali ke tepi air hitam itu. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.